Kenapa Ma? Tanya Fahmi yang tadi dihubungi sang mama untuk datang ke rumahnya. Papa bilang kamu kerja di kantor papa saja dulu Mi. Ada proyek pembangunan baru yang harus diselesaikan. Tapi Ma, sudah. Mama sudah ceritakan semuanya sama papa. Papa inginnya kamu berubah Mi. Kamu harus lebih baik lagi dan bertanggung jawab pada istri. Jadikan kesalahan sebagai pembelajaran untuk sukses nak. Buktikan pada papa dan mama kalau kamu bisa. Jangan terus membangkang kamu butuh papa. Nasihat Mama Fahmi membuat Fahmi terdiam sejenak karena saat ini dia dan papanya selalu saja berdebat jika bertemu. Nanti aku temui Ma. Jawab Fahmi pelan. Oh ya mobil Mama bagaimana? Pakai saja dulu nanti Mama bisa pinjem mobil Papa kalau memang penting. Mama juga lebih banyak di rumah sekarang. Makasih ya Ma. Mama sudah banyak bantu aku. Sedangkan aku belum bisa bahagiain Mama dan Papa. Kamu bahagiakan cucu Mama nanti itu sudah lebih dari cukup buat Mama. Jangan lagi bertingkah nak cukup sudah yang dulu-dulu kesalahan kamu. Sela perempuan baik jaga dia bahagiakan dia. Fahmi memeluk tubuh sang mama. Temui papamu di kantor jangan lagi membantah ucapannya. Kesampingkan egomu nak sebentar lagi kamu akan jadi ayah. Fahmi menganggukkan kepalanya patuh. Dulu dia sering membangkang pada papanya apalagi saat tahu papanya memiliki istri selain mamanya tapi kini semuanya semakin membaik. Fahmi sendiri sudah mulai menyadari keegoisannya. Pak Fahmi nggak kerja di sini lagi ya? Memangnya kenapa? Tanya salah satu karyawan lain. Kata dia istrinya ketahuan dipakai merpiter. Yang bener padahal Pak Fahmi lumayan tampan ya masa Carla bisa kepincut yang lain. Dulu kan bukan Carla kekasih Pak Fahmi tapi tahu-taunya nikah sama Carla. Jadi Carla pelakor dong. Bisa jadi. Orang merpiter lebih kaya dari Pak Fahmi ya Carla doyan. Tapi merpiter punya Bu Ambar. Bu Ambar udah nggak jelas di mana sekarang. Tapi kalau benar-benar Carla yang menjadi nyonya di sini bisa hancur perusahaan. Dia arogan main pecat seenaknya. Cerita para karyawan pagi ini terdengar oleh Sela sekilas. Dia memang tidak tahu jelas dengan Carla hanya kenal selayang saja dulu sebelum dia menikah dengan Fahmi. Ternyata banyak cerita buruk tentang Carla. Sela hanya menghela nafas berat sambil mengusap perutnya pelan. Sel. Ada perintah keluar kota dari Pak Bos. Yang bener Mbak. Aku kan lagi hamil Mbak. Mau gimana lagi? Seharusnya Pak Fahmi yang pergi tapi Pak Fahminya udah resign mau tidak mau ya kamulah. Kamu yang tahu pekerjaannya dulu kan? Jelas dia. Jadi ke Bali lagi ya Mbak? Sama siapa? Sepertinya iyalah. Sama Pak Rahmat bos ruangan kamu. Bisa aku minta waktu dulu Mbak buat bicara sama suami aku? Oke. Besok sudah ada jawabannya ya? Iya Mbak, jawab Sela pelan. Sebenarnya hatinya bimbang jika harus ke Bali bersama Pak Rahmat.
Andai saja Fahmi belum keluar pasti mereka bisa pergi berdua tapi sekarang. Ya sudahlah namanya juga pekerjaan. Kalau aku tolak otomatis kinerjaku akan dipertanyakan. Gumam Sela pelan tapi dia juga belum yakin kalau Fahmi akan mengizinkannya pergi ke Bali dengan kondisi hamil begini. Papa memberikan kamu kesempatan untuk memperbaiki dirimu. Papa tidak ingin kamu mengulang kesalahan 2 kali. Cukup sudah menikah dengan Carla menjadi pelajaran bagimu, jangan ulangi pagi. Mama bilang kamu sudah bercerai dari Carla. Iya, Pa. Perempuan itu tidak baik untukmu. Dari awal Papa sudah tidak suka tapi kamu kekeh ingin dengannya. Kamu lihat Nia sekarang, dia menikah dengan pengusaha kaya raya dan hidup bahagia. Carla apa mengurus 1 anak saja tidak becus hingga meninggal. Istri macam apa dia? Kesal Papa Fahmi. Untuk saat ini Papa menerimamu bekerja di sini. Meskipun kamu anak Papa bukan berarti kamu berhak di perusahaan ini. Kamu bekerja sebagai staf biasa. Papa tidak ingin ada kesenjangan sosial. Jika memang pekerjaanmu bagus maka akan naik jabatanmu. Lagi pula tidak ada yang tahu bukan kalau kamu anak Papa di sini selain Om Suryo. Ujar Papa Fahmi. Memang Fahmi tidak pernah muncul di perusahaan papanya sebagai anak karena dia sibuk meniti karirnya sendiri di perusahaan Peter. Apa ada masalah? Jika kamu keberatan ungkapkan, Papa tidak ingin ada ucapan di belakang atau kaduan pada mamamu. Tidak, Pa. Terima kasih untuk pekerjaannya. Aku suka, jawab Fahmi cepat. Meskipun sedikit kecewa dia tetap harus berjuang dan membuktikan pada papanya kalau dia bisa dan mampu membuat perusahaan papanya maju. Papa Fahmi menepuk pelan pundak sang anak. Dia orang yang tegas, tidak mau jabatan dijadikan alasan untuk Fahmi bermalas-malasan. Lagi pula dia ingin menguji anaknya ini sampai di mana kesabaran Fahmi agar bisa memimpin perusahaannya nanti. Jadi kapan kita menikah, Mas? Aku tidak mau lama-lama lu, aku sudah tidak sabar untuk menjadi istrimu. Nyonya besar di perusahaan ini. Urus dulu perceraian kamu dan Fahmi. Lah baru kita menikah. Kalau secara siri tidak masalah lah Mas, kita menikah duluan. Aku sudah menghubungi pengacaraku. Dia sedang mengurus perceraian kamu, paling tidak minggu ini akan keluar lalu awal bulan kita menikah. Aku sudah tidak sabar Mas menjadi istri kamu. Ujar Carla memeluk tubuh Peter sedangkan lelaki itu hanya menyunggingkan senyum liciknya. Peter tidak akan menampakkan sisi iblisnya jika perempuan tersebut belum dia nikahi. Dia akan tetap baik selagi belum menikah dan jika sudah menjadi miliknya barulah dia akan menampakkan sisi liarnya. Tapi aku mau Mas kawinnya rumah ya Mas. Terus mobil yang kamu janjikan. Iya, tenang saja, aku akan memberikan kamu mobil minggu ini. Kamu pilih saja dulu mau yang mana, nanti akan aku belikan dan akan aku kirim langsung ke rumahmu. Beneran Mas? Tanya Carla tidak percaya. Iya sayang, asalkan kamu mau menuruti semua keinginanku. Pasti Mas.
Pasti akan aku turuti semua yang kamu mau. Ujar Carla tersenyum manis dan memeluk Merpeter lebih erat lagi. Pilihan yang sangat tepat bercerai dari Mas Fahmi dan mendapatkan tambang emas seperti Merpeter. Batin Carla tersenyum dalam pelukan Merpeter. Carla sengaja mendatangi kantor untuk memberitahu kalau dia yang akan menjadi nyonya di perusahaan itu, jadi jangan ada yang macam-macam dengannya. Fahmi pulang ke rumah siang ini. Dia ingin menjadi suami yang berguna untuk Sheila. Selagi istrinya itu bekerja, dia yang akan merapikan rumah agar nanti Sheila pulang bisa istirahat. Meskipun tak secekat sang istri, Fahmi tetap berusaha. Mulai dari menyapu, mengepel dan mencuci serta memasak telur dadar untuk makan mereka nanti. Fahmi mulai bekerja besok, jadi hari ini dia pergunakan untuk menyenangkan sang istri. Meskipun sangat lelah, Fahmi tetap berusaha karena ini yang dirasakan sang istri selama ini. Sambil bekerja, Sheila menyempatkan diri mengurus rumah dan dirinya sungguh perempuan yang hebat, pikir Fahmi. Sheila memperhatikan wajah Fahmi yang sedang tertidur pulas. Dia memperhatikan sekeliling ruangan yang sudah rapi dan wangi. Apa suaminya yang mengerjakan semua ini? Sheila tidak tega untuk membangunkannya. Sheila memilih untuk mandi karena harus menyiapkan makan malam mereka, tapi Sheila tak melihat lagi pakaian kotor di keranjang. Dia mencari ke kiri dan kanan, tidak ada apa di dalam mesin cuci, pikirnya. Sheila segera ke belakang tapi tak ada cucian. Dia memutuskan untuk mandi terlebih dahulu, nanti Fahmi malah keburu bangun dan kelaparan. Selesai mandi, Sheila memakai baju dasternya karena kondisi hamil ini hanya daster yang membuat Sheila merasa nyaman. Setelah menyisir rambut, Sheila langsung keluar. Dia melihat nasi di dalam magicom ternyata sudah dimasak. Apa Fahmi yang memasakkannya? Jangan-jangan. Sheila segera berjalan ke arah meja makannya. Astaga! Gumamnya pelan sambil menutup mulutnya kaget. Ternyata sang suami sudah masak telur dadar dan ada cabai goreng di atas meja, lalu ada sayur sawi. Memang bahannya ada semua di dalam kulkas dan rencananya Sheila akan memasaknya sore ini. Sheila segera keluar melihat jemuran dan benar saja Fahmi sudah menjemur semua pakaian mereka. Sungguh sesuatu yang sangat aneh, pikir Sheila. Dia merasa bersalah karena sang suami harus mengerjakannya sendiri. Sheila segera mengangkat jemuran baju yang sudah mengering itu lalu segera ke kamar. Perempuan hamil ini mendekat pada sang suami dan dia berbaring di sebelahnya lalu memeluk tubuh Fahmi. Lelaki ini sungguh sangat sempurna bagi Sheila. Fahmi mampu mengerjakan semuanya. Dipandanginya wajah lelah sang suami. Sangat tampan, tak pernah terpikir oleh Sheila menikah dengan Fahmi yang sudah memiliki istri, tapi mau bagaimana lagi, dia sudah terlanjur jatuh cinta pada lelaki ini. Fahmi menggeliat merasakan sentuhan di tubuhnya. Dia membuka mata perlahan dan melihat sang istri memeluknya. "Sayang, kamu sudah pulang?" tanya Fahmi dan diangguki Sheila pelan. "Kenapa tidak membangunkanku? Aku tidak tega. Kamu pasti lelah karena sudah mengerjakan semua ini. Kamu sudah makan, sayang?"
Belum menunggu kamu bangun. Kamu sudah lelah memasaknya, mana mungkin aku bisa memakannya sendiri tanpa kamu, ujar Sheila. Fahmi memeluk tubuh sang istri dan mengecup bibir Sheila sekilas. Manis. Kap, Fahmi menciumnya lagi. Mas, tegur Sheila, tapi Fahmi justru terkekeh kecil. Dia sangat gemas melihat wajah polos Sheila. Jadi kapan pernikahan kamu lah? Tanya Mama Dina. Kamu mau menikah lagi lah? Tanya Pak Bahtiar kaget. Iya ya, jawab Carla santai. Kamu belum resmi bercerai dari Fahmila tapi sudah berbicara masalah nikah. Apa kamu tidak malu? Kenapa harus malu ya? Aku tidak berzina. Meskipun secara siri aku tetap menikah, bukan? Lah, perempuan itu memiliki masa idah dan kamu juga harus melewati masa idah terlebih dahulu baru bisa menikah lagi. Jelas Pak Bahtiar. Ya, aku hanya menikah siri, tidak di pengadilan, jadi tidak perlulah masa idah. Pokoknya ayah tidak setuju kamu menikah lagi lah. Kamu itu perempuan seharusnya menjaga harga dirimu, bukan malah bertindak murahan seperti ini. Marah Pak Bahtiar lalu segera pergi meninggalkan meja makan. Yah, pekik Mama Dina tapi tak dihiraukan oleh Pak Bahtiar. Ma, bagaimana ini? Aku tidak mau ya Ma, kalau pernikahanku dan Mer Peter justru berantakan karena ayah, rengek Carla. Iya. Nanti Mama yang bicara ya. Aku tetap akan menikah Ma meskipun tanpa restu ayah. Karena dia bukan orang yang akan menikahkanku. Sabar dululah. Nanti Mama coba bicara ya sama ayah. Mungkin ayah hanya capek lah. Semoga nanti ayah sedikit tenang, bujuk Mama Dina lagi. Carla hanya merengut kesal lalu segera pergi ke kamar. Mood makannya memburuk karena sang ayah yang marah-marah.